Kembali lagi di Celatu Podcast. Cangkul yang dalam menanam jagung di kebun kita. Aku gak ngerti lagu iku. Bersama saya Aryo. Dan saya Jubrek. Kok gak erus ya, Brek? Iki kur lagu kebangsaan anak TK. Oh iya dah. Oh berarti Iya. aku wis lali berarti. Dia nang radio, Brek. Oh iya. Radio Surabaya. Apa? Sing nang cedeke Tambak Sari ku lho jenenge mbiyen. RRI. RRI ngarep Delta, fuck. Oh iya. Kon kok sih. RRI Aduh, ngarep Delta. Radio apa ya iku? Bola. Pokoknya lagu iku lah. Ya. Hari ini, Brek. Hmm. Kenapa kok ngomong cangkul-cangkul? Karena kita melihat ya, Brek. Di masa-masa corona itu banyak hobi-hobi baru yang muncul. Salah satunya adalah hobi menanam. Wah, entah itu awalnya gara-gara ketahanan pangan kurang, susah dapat kerjaan. Jadi kembali back to nature ya. Back to nature. Ke Harvest Moon ya. Iya. Back to nature. Aduh, back to nature loh. Maka dari itu, kali ini kita datangkan spesialis, Brek. Spesialis wannabe. Tanaman kok wannabe sih? Bukan apa? Spesialis yang humble aja deh kita Oh bilangnya. iya wis. Karena dia itu spesialis tapi dia namanya sok humble. Namanya itu apa, Brek? Nama amatir. Iya. Sok humble ya. Aku iku pasti sok humble. Humble break, Amatir aja. Kalau penanam master kan sombong. kok iya sombong. Oh juaji kon. Mending humble ae, humble break yo. Humble break. Merendah untuk merokok. Yo iya. Humble break. Yaudah, kita langsung sambut aja ya. Giota. Hai. Aku dari tadi nangis ketawa. Roasted. Aku roasting. Selamat datang di Celatu ya, Gio. Ya, makasih udah ngundang aku. Pertama kalinya ada di Celatu. Yo iya bener. Iya, benar. Akhirnya main juga ke sini ya kan. Perkenalkan diri kamu dong ke pendengar Celatu ini. Siapa sih Giota ini? Ya temennya kalian aja gitu. Iya, oke. Teman apa nih? Teman sepermainan. Waduh. Bukan dari mulut saya tuh, Pak. Maaf ya, Pak. Nah, ini Giota adalah teman kuliah kita ya, Brek ya. Yang sekarang ternyata hobi menanam. Hobi tanam-menanam. Gak nyangka bro. kan? Iya. Nah, iya benar. Kan? Iya. Di mana hablumnya? Iya. Kalau kita lihat Giota zaman kuliah kan anak gaul ya. Halah. Grup eksis ya. Manajer band. Dia manajer Yoi. band. Halo Umi, mungkin kalian dengerin aku. Dan juga penyiar ternyata, Brek. Iya bener. Senior kita ternyata. Kita mau apa ini? Berguru. Podcaster, bro, gak live. Lek salah-salah so diedit. Lek penyiar tidak bisa dong. Enggak. Sebenarnya juga enggak segitunya sih jadi penyiar dulu. Dulu tuh cuman kayak pernah ada di suatu program di Prambors Radio. Terus mereka itu kayak ngundang-ngundangin anak-anak sekolah buat gabung untuk siaran gitu loh. Jadi aku bukan kayak penyiar beneran gitu. Oh. Lah di Prambors dulu segmenmu tuh namanya apa nih? School Bus namanya. Itu tentang apa tuh? Programnya apa? Itu program, jadi Prambors ngajakin anak-anak SMA untuk siaran bareng gitu. Itu kayaknya beberapa lama doang sih gitu. Tapi kalian bener-bener bahas topik-topik yang relate dengan anak-anak kuliahan gitu. Anak SMA. Oh, SMA, iya, sorry. tapi to be honest nggak inget sih waktu itu pembahasannya apa. Oh, nggak Iya. berkesan yo. Kau. Aduh. Iya, tapi dari situ terus akhirnya ya MC terus pernah bawain acara TV juga pernah gitu. Apa tuh? MTV Gaul. Ya Allah, amin. MTV kemana ya BTW? Iya makanya TV nang di BTW. Iya bro, hilang di Dulu telan zaman. itu aku pernah di program otomotif. Ototrend bro. Jota Hilman bro. Kabarnya si program itu dibeli sama SBO gitu. Oh, apa? SBO bukan HBO ya.
SBO. SBO TV. Becak terter ta Iya. iku. Kudu becak terter di TV. Kan otomotif becak terter. Oh iya. Oh gorong bro. Biyen gorong becak motor. Oh. Biyen berarti kon nge-review becak tadi. Ya nge-review apa ya? Pokoknya dulu tuh bawain program otomotif tuh datengin ke acara-acara kayak exhibition gitu. Pameran-pameran otomotif. Terus sempat ada kafe yang isinya itu mobil modif gitulah. Oh. Terus Gimana kayak itu nge-review gitu. kafenya? Udah tutup kayaknya, udah bangkrut. Mungkin teman kita yang pembalap Vivi itu suka nongkrong di situ. Oh deh. iya Vivi. Becak nang kono ya. Aduh, yang nggak tahu Vivi tuh yang biasanya sebelum Celatu mulai ada iklan awal-awal tuh loh. Oh iya Nah, bener. itu iklan AdSense kita, Bro. Tolong didengarkan ya. Biar kita bisa cepat keluar dari genggaman kapitalis, Bro. Dan aku tuku home theater. Iya. Sama ada yang bilang gini, Brek. Yuk kon iku lek ngandani Celatu IG-ne opo iku nang awal-awal, ojo nang Oh, ngono akhir-akhir. ta? Oh, Iya, ya wis. jadi kita Ya wis. sebentar dulu ya di awal-awal. Jangan lupa follow, like, dan subscribe IG Celatu @celatu. Celatu, bener. Twitter dan YouTube-nya podcast Celatu. Nah, udah itu. Sama kalau mau nyumbang ke Karya Karsa /Celatu. Mantap. Udah balik lagi nih. Jo, hobimu ini apa sih sebetulnya? Ah, kamu sosok nggak tahu. Aku tuh taunya hobimu yang sekarang. Oh gitu. Kalau hobimu dulu apa sih? Sebelum berkecimpung di hobi yang sekarang nih. Hobiku cari duit mungkin dulu ya. Loh, Ya. luar biasa sekali. Ono kene mbiyen hobi sih, hobi nonton film. Futsal nyeker. Nah, iki kecilik wis hobi. Golek duit. Iya, mah aku sekate golek duit, mah. Saya gak usah mbok mangan. Luar biasa hobi ini golek duit loh. Aduh. Dari dulu tuh kayak nggak pernah lama sama hobi, kayak misalnya koleksi sesuatu gitu kan. Kayak Snoopy atau apa dulu namanya, Powerpuff Girl gitu. Kan koleksi-koleksi biasa cewek-cewek kan, waktu kecil gitu, waktu teenager gitu. Tapi itu nggak pernah lama gitu. Terus. Nah, waktu udah kayak SMA, SMP, ya masih gitu aja. Paling dulu tuh SMP basket kan, jadi nggak apa-apa, nggak ngapa-ngapain selain itu. Oh, kau dulu abas ta? Waduh. Gimana tuh rasanya jadi abas tuh? Iya, abas. Menyenangkan sih. Banyak fansnya nggak kamu Iya, dulu? banyak Pas jadi fansnya. abas? Enggak juga. Soalnya abas nggak kan tahu ya. banyak fansnya. Ngono ta? Iya. Kalau cowok, kalau cewek kan gimana? Nggak tahu. Lo kan BBO ono cowok sing Iya. waduh kalau keringetan mbak itu tambah ayu. Maria Selena. Iya. Makanya. Aku nggak sekeren Maria Selena sih dulu waktu SMP, kayak dekil gitu. Tuh. Panas-panasan. Loh. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya SMA lain tuh punya lapangan yang ada tutupannya gitu loh. Nah, lapangan SMP ku tuh nggak ada tutupannya sama sekali. Oh, jadi manas gitu. Manas. Oh iya. Mamda gak ada lapangan olahraga. Mamda. Kayak parkir motor tambahan. Iya kok aneh sih lah Apa? proses mamda iku. Ya emang gak ono lahan parkir yuk. Kan iku sekolah kok penjara ngono. Dukur ngono. Cik wajur. Sumpah. Waduh. Tiba-tiba nih, kenapa kok kamu jadi hobi bercocok tanam? Apakah itu karena suatu hal atau karena suamimu itu hobinya itu terus kamu jadi ketularan atau gimana nih? Jadi waktu aku ngekos di Jakarta, kan sekarang udah balik ke Surabaya kan. Nah, waktu di Jakarta itu karena kesepian aku pelihara kaktus 1. Ya Allah. Kesepian cari teman, Bu. Iya. Cari teman. Terus. Nah, kaktus itu waktu dikirimin dari Jakarta ke Surabaya nggak selamat gitu. Jadi itu lumayan sedih sih. Terus habis itu untuk mengobati kesedihan itu aku beli kaktus lagi. Ya iyalah ya. Terus. Terus habis gitu awalnya itu aku tuh lebih suka ke kayak kaktus atau sukulen yang lucu-lucu gitu loh. Sebenarnya kayak sukulen atau kaktus tuh bisa kayak dijadiin rangkaian gitu. Jadi ada macam-macamnya gitu, dijadiin satu pot gede gitu. Nah, itu tuh aku sukanya kayak gitu. Aku tuh sempet kayak beli banyak dari Malang, karena kan yang banyak kan di Malang. Di sini tuh kayak jarang gitu kan macam-macam sukulen. Di Malang itu ada toko yang gede banget, toko bunga. Pernah kesana nggak? Gak pernah. Gak pernah. Kayaknya gak pernah. Ke Malang nyari bakso. Jatim Park bro. Jatim Park.
Jatim Park. Iya. Enggak pernah. Di situ ada namanya Mitra Flora sama Ah. Barokah. Hei kalian bayar, hei. Iya, hei. Di Celatu, hei. Hei, Mitra Flora. Bayar. Boleh dong, ngiklan di sini dong, ya kan? Nah, di sana itu gede banget, terus macem-macem banget, jadi kalap lah di situ. Oh. Awalnya di situ. Kalap itu borong sampai berapa tuh? Berapa banyak maksudnya? Berapa banyaknya mungkin sampai belasan aja lah. Belasan pot. Belasan tanaman. Tapi tuh belasan tanaman. yang kecil-kecil ya? Yang kecil-kecil. Oke. Gitu. Waktu itu harganya belum semahal sekarang. Hmm. Jadi masih nggak gimana-gimana lah. Kalau sekarang, aduh lumayan banget Pak. Itu karena corona atau karena nge-hype atau gimana tuh? Kok jadi mahal? Setahun 2 tahun lalu itu awalnya di sosial media, di Pinterest gitu-gitu itu udah mulai tuh orang-orang ngedekor rumahnya pakai tanaman-tanaman yang bagus-bagus kayak monstera atau yang daunnya gede-gede, philo kayak gitu. Pakai kaktus, terus kayak kafe-kafe lucu itu pasti pakai tanaman yang kayak kaktus atau sukulen atau tanaman-tanaman yang ya Pinterest banget lah gitu istilahnya ya kan. Instagramable banget. Instagramable banget. Nah dari situ tuh orang-orang udah mulai tertarik. Tapi setelah COVID ini, nah orang-orang pada working from home kan, terus mungkin cari kegiatan setelah kerja mau ngapain lagi. Sama juga kayak suamiku juga, kan dia juga WFH kan udah dari beberapa tahun yang lalu kan. Maksudnya emang kerjanya di rumah, jadi emang cari kegiatan. Gitu. Konsep-konsep adanya banyak tanaman di dalam rumah ini apa sih namanya? Kamu tahu nggak? Aku dulu pernah baca-baca sih katanya namanya urban jungle. Urban jungle ya? Iya. Ada sih. Kayaknya belum pernah nemu urban jungle yang estetik gitu, yang ada di sosial media. Maksudnya account atau orang siapa yang di Indo sih. Waktu awal-awal tuh aku ngeliatnya malah orang-orang luar. Nah, iya bener. Iya, yang bener-bener rumahnya itu kayak penuh banget sama tanaman. Di Indonesia belum ada yang ngurusin tanaman di YouTube. Maksudnya yang tanaman di dalam rumah ya. Oke. Banyaknya ngurusin gosip artis. Ata foto prewed iku di komen netizen. Masakannya gue loh. Iya. Ya Allah. Masnya kok juga pakai iki? Sanggul. Ya Allah. Netizen taunya Ata foto prewed. Nanam tanaman nggak tahu netizen, nggak tahu. Terbentuknya penanam amatir ini apa sih? Nah, jadi penanam amatir itu awalnya gara-gara suamiku itu pengen sharing aja sih. Pengen sharing aja terus kayak cari komunitasnya, cari teman-temannya. Karena dari situ juga teman-temannya dia mulai ngikut, mulai nanam-nanam juga gitu. Jadi kalau ada temannya kan enak bisa berbagi informasi. Apalagi sekarang kan banyak yang nipu jualan tanaman online, ya kan? Nah, kalau punya teman-teman atau punya komunitas itu enaknya kayak bisa nanya-nanya mana sih seller yang terpercaya, yang trusted gitu. Iya. Banyak yang tipu-tipu, ini tipu-tipu apa ya cuy ya? Dalam hal harga atau? Kemarin kita beli tanaman di marketplace, ya kan? Gambarnya itu kayak let's say kita beli salah satunya kita beli Calathea. Nah, di gambarnya itu kelihatan kayak satu pot terus ada 4 daun lah gitu kan. Kayak sejari berapa sih nih? Setelapak tangan lah ukuran daunnya. Nah, waktu datang itu dia tuh cuman kayak sekelingking. Gitu. Terus dipecel paling dulu. Oh alah, ya Allah. Lah itu sisanya kemana gitu. Jadi yang datang tuh segitu gitu loh. Kayak gitu. Padahal dulu kita pernah beli tanaman dari Batam. Itu kita belinya lewat IG sih. Dia jualannya di IG. Terus jualannya ruby. Itu tuh ruby tuh lumayan mahal lah gitu. Kita kan pengen tahu juga packagingnya kayak gimana. Nah, yang bagus itu dia tuh packingnya tuh pakai pipa paralon. Jadi daun-daunnya nggak bakalan rusak. Gitu. Aman dari goncangan dan sebagainya ya. Iya. Terus akarnya itu udah direndam sama vitamin B. Jadi kalau misalnya kalian
beli tanaman terus kayak akarnya bau waktu dibuka, itu kemungkinan adalah vitamin B. Jadi kalau baunya nggak enak malah bagus ya? Iya. Karena sudah dikasih vitamin sama orangnya. Iya, biar dia nggak stres dalam perjalanan tanamannya. Tanaman so stres bro. Bisa bro. Oke. Kalau di rumah Spotify bro. Terus. Jadi ruby itu bentuknya kayak daun-daunan, anggapannya kayak apa ya? Tanaman-tanaman di office yang gede-gede itu loh, yang agak tinggi. Tapi dia di setiap garis tanaman garis akarnya itu ada batang daun. Ya, itu warnanya merah. Apa yo? Bagus. Iki piro regane iki? Jadi harganya yang si itu Ficus ruby itu 200-an waktu aku beli dulu. Kalau sekarang berapa? 400? Ya kemungkinan naik jadi 300-400-an 2 kali lipat sih biasanya. Dolim ya sing dolim. Udah karo neroko. Ya itu konsekuensi dari industrialisasi. Iya, udah karo cupang, gara-gara Diwan beli cupang, harga cupang melambung. Iwak gupi. Ya Allah, iwak gupi. Ngelundas gue. Kenapa sih kok kamu sampai bikin channel YouTube penanam amatir? Sebenarnya dulu itu bikin YouTube atau IG itu kan hampir barengan kan. Mau sharing-sharing aja sih sebenarnya sama teman-teman yang lain. Awalnya tuh waktu kemarin-kemarin tuh kan belum banyak yang berkebun, biar teman-teman juga yang pengen berkebun tuh punya infonya gitu loh. Gitu. Suamimu tuh berarti ikut-ikutan suka tanaman karena ngeliat hobimu atau karena dia juga orangnya ternyata dari awal suka hobi menanam juga? Dari awal tuh dia emang suka tanaman gitu. Gitu. Malah yang lebih rajin juga dia sih sebenarnya. Aku tuh suka ngeliatnya. Tapi kayak ya gitu deh, kayak kurang rajin aja sebenarnya. Kalau suruh nyiramin di jam segini gitu suamimu yang ngelakuin? Kalau nyiramin sih aku oke-oke aja kalau nyiramin. Malah kadang-kadang suka kayak ini perlu disiramin enggak itu 2 hari sekali aja oke. Tapi kayak jadi pengen nyiram, jadi pengen ngapain gitu kan kalau punya punya tanaman atau peliharaan kan kayak gitu kan, jadi pengen ngurusin apa. Tapi kan nggak boleh kebanyakan nyiram, jangan kebanyakan otak-atik lah sebenarnya tanaman itu ya kan. Dia tuh yang lebih rajin kayak bikin pupuk, terus bikin pupuk kompos gitu, terus nah bentar lagi juga kayaknya mau jualan pupuk juga sih rencananya. Gitu, pakai kopi. Nah ini kalian bisa apa Ju? YouTube dan Instagrammu? YouTube dan Instagramnya @penanamamatir. Penanam amatir tanpa spasi, tanpa titik. Ya. Penanam amatir. Silakan dicek. Yoi. Yang mau info tanam menanam. Yoi, sama tuh mau jual pupuk tuh. Oh iya, jual sama pupuk. Jual tanaman juga ya? Iya, akhir-akhir ini lagi jualan tanaman ya, tipis-tipis lah. Wih, tipis-tipis. Mesti selalu merendah ya. Maya. Enggak temenan ini. Temenan nih Kipe. Kalau nggak tipis-tipis loh, aku pasti bakalan beli tanaman banyak banget ya kan. Terus kayak bikin toko ya kan. Kalau ini kan kayak cuman 1-2 yang dijual gitu aja. Hancurkan toko di Malang itu. Aduh, ya udah itu ya. Kalau kalian tertarik untuk memelihara tanaman nanti bisa follow dan lihat video mereka di Penanam Amatir. Iya. Oke. Nah, sekarang nih Jo, aku mau tanya dikit nih tentang tanam menanam nih. Kan orang-orang itu taunya beli tanaman ya udah aku beli terus tak siram. Udah gitu aja. Sebetulnya tuh apa sih langkah yang harus dilakukan selain 2 hal itu? Selain punya tanaman dan menyiram. Iya. Tanaman tuh beda-beda treatmentnya. Paling general dulu tuh tanaman kan ada pohon-pohonan, ada yang daun-daunan, ada yang bunga-bungaan, ada yang sukulen. Sukulen tuh termasuk kaktus juga. Kita ngomong kaktus aja dulu deh. Kan biasanya banyak yang salah kaprah di kaktus. Kayak temanku tuh banyak yang sering kaktus udah disiram bendino, Ci. Goblok aja nih. Goblok. Bayangno lah. Lek nang film-film itu kaktus ketemunya nang di gurun. Nah itu betul. Nah tanaman itu, apalagi tanaman hias, itu kan emang diambil dari alamnya kan. Nah kita harus tahu habitat aslinya dia itu seperti apa dan kita mengadaptasi si
habitat aslinya tersebut gitu loh. Nah, Ngerti ya? Ngerti kan maksudnya? Masa mbok kira koboi nang barat iku nyirami kaktus sih? Yo gak lah dijarno si kaktus iku. Iya. Aduh, untuk tanaman sukulen atau kaktus ini apa, Jo? Langkah-langkah yang wong goblok-goblok iki harus lakukan ben mereka iku gak salah kaprah ngono tentang tanaman kaktus. Kaktus termasuk sukulen juga, itu kan dia menyimpan air itu kan banyak kan, makanya dia kayak gendut-gendut gitu kan bentuknya. Ada yang bilang air 2 sendok makan itu untuk ukuran kayak ini seberapa nih? Segelas lah. 15 cm? 15 cm itu tuh kayak cukup untuk 3-4 hari gitu. Kalau tanaman lain kayak daun-daunan atau bunga-bungaan, kita tuh bisa celupin jari ke tanah untuk ngerasain tanahnya itu masih basah atau enggak. Ya kan? Tapi kalau kaktus itu kan airnya udah ada emang udah diserap sama dia duluan kan, karena dia emang suka banget sama air. Jadi kayaknya cara itu nggak bisa dipakai, cuman kayak gitu aja sih perkiraannya gitu. Kaktus sama sukulen. Terus untuk matahari, kaktus suka matahari banget gitu. Jadi taruh aja di tempat yang kena sinar matahari. Terus untuk yang sukulen, yang tadi aku cerita sukulenku tuh mati gara-gara apa ya? Gara-gara kurang matahari, benar. Justru kalau nggak dapet matahari yang cukup malah dia mati ya? Iya, nggak dapet matahari cukup. Karena waktu itu aku tinggal di apartemen kan. Meskipun ada kayak sayup-sayup sinar matahari, tapi kayak kurang strong gitu loh. Iya. Gitu. Kedinginan mungkin. Pupuk perlu gak kaktus? Sebenarnya nggak perlu sih kalau kaktus. Kalau cuman buat apa namanya, biar dia tetap stay alive aja, itu kayak sebenarnya nggak butuh sih. Setahun sekali lah cukup. Ya gini aja lah, gampangnya tuh kalau kalian pelihara kaktus tuh anggapannya kalian punya anak jalanan aja lah. Loh, deku tough bro. Kenapa? Mangan mengais-ngais titik-titik ae gak apa-apa urip. Pokoknya cukup gawe deku urip ngono. Ya wis. Dia duduk anak ningrat deku. Ya wis. Kecuali mau berkembang biak ya. Maksudnya kecuali kalian mau mengembang biakan. Kaktus itu beda cerita loh. Kita side track dikit ya nih ya. Sebelum kamu tuh melihara tanaman gitu-gitu tuh ada melihara hewan gak sih atau tanaman lain selain yang kalian pelihara sekarang gitu. Coba jubrek dulu deh, dari tadi ngegek-ngegek doang. Ya Brek, pengalamanmu melihara makhluk hidup apa Brek? Pengalamanku memelihara makhluk hidup itu cuma 2. Apa? Dan itu pas SD. Sing pertama keong. Sing kedua iwak tarung, iwak cupang. Iwak cupang. Tapi sebenarnya dilihat kan keong iwak cupang kan mungkin iso dipelihara ya. Lek keong kan koyo kan lapo melihara keong ngono lho. Dikasih makan gak bisa. Disayang iku ya apa? Aku gak tau pelihara keong ya, tapi mangannya apa Brek biyen Brek? Nah, biyen iku motivasiku memelihara iku untuk berjudi, Bro. Haji. Ya teh. Jadi biyen iku osum kan apa? Sama berarti kita Brek. Iya, dari kan? kecil cari duit kan hobinya. Jadi biyen iku kan osum balapan keong kan. Nah, jadi aku ambek kanca-kancaku ya tuku keong, mangane diramut, panganane ku wortel ambek kacang panjang. Terus ya iku wis panganane iku mah dimut tok iku ambek keong. Iku pokoknya ya wis tak kei lah. Apa? Iku kudu mbok potong cilik-cilik apa? Ya dipotong cilik-cilik ae. Oh, tak kira mbok lernya kono. Enggak, dipotong cilik-cilik. Tapi pada akhirnya ya enggak awet ngono lho. Soalnya kan yo kene kan enggak ngerti kan iku mek pengetahuan nilai sing dodol to. Wis iki ono wortel ambek kacang panjang ae wis pasti urip ngono. Dadane yo mate ngono. Ngono. Ben iku karena motivasinya adalah balapan keong iku. Kan balapan keong iku aku totohan pisan yo ambek arek. Yo 500.000 ngono lho. Kayak rame-ramean to. Sik dulu, apa aku pengen takok dulu. Apa keong iku lapo sih wong seneng nonton balapan keong kan? Keong iku hewan sing paling lambat sih. Yo karuan balapan kuda, kan banter sih. Balapan jaran. Yo gak ngene lho. Kon di duwe RSD tuku kuda. Kon iku maksudnya iku ya sing paling cedak adalah keong atau
Pitik Sumbo lah, Pitik Sumbo. Oh, iku kayak balapan biar. Enggak, Pitik Sumbo kan enggak. Maksudnya lek pengen ae lho kan iso dibalapno sih lek. Lek gateli kan ngono. Terus apa sih kok keong kok diabapi? Iku nah, gaya apa sih? Aku gak ngerti, Bro. Mungkin salah satu alasannya yang mata ya kakean diabapi. Aduh, aku juga gak ngerti filosofi ini kenapa keong iku metu lek diabapi, aku gak ngerti sampai saiki. Ya soalnya mah buci ababu. Yo gak, Pak. Lah aku juga ngerti kenapa diabapi. Iya, Pak. Aduh. Terus apa? Ikan cupangmu gimana tuh? Lek iwak cupang iku, ya kan pada dasarnya manusia iku seneng ndelok konflik. Jadi kan iku apa motivasinya ya iku. Kan jenenge lah iwak tarung kan. Ya. Terus didu sampai apa ya? Istilahnya iku iwak cupang lek mbok perhatino kan ono kaya bagian tubuhe sing mekrok iku lho. Mekrok sing garai dhewe apik, warna-warna merah ambek birune iku. Iku sampai tercabik-cabik ngono yo. Janji, sumpah. Psycho, Pak. Iya makanya adewe iku sebrutal iku pas SD. Janji jubrek masuk neraka, Ci. Aku ya wes motivasiku iku tuh. Pada akhirnya ya daripada aku mateni hewan meneh, ya aku lebih baik aku gak melihara apapun. Oh, kalau kamu Jo, selain tanaman tuh kamu pernah melihara apa sih? Makhluk hidup di kehidupanmu ini? Setelah tanaman tuh kita bikin aquascape kan. Terus habis gitu diisi sama ikan. Aquascape-nya. Terus sempat diisi sama cupang juga. Itu mati juga cupangku. Tapi enggak tak du. Oh. Dia tarung sama liwak lion nih paling. Enggak tak tarung enggak tahu. Mungkin karena dia pengen tarung ya. Makanya dia mati lemes. Iya, paham. Gak ono konco sparring-e, Bro. Gak adaptif. Gak ada keinginan hidup. Iya, bener. Mungkin dia kesepian. Anehnya tuh kenapa sih dulu tuh kalau ikan cupang ya, itu kok peliharanya kayak di toples gitu-gitu tuh lapo Pak dipelihara yang toples. Ya kan iwake cilik. Ya maksudnya toples sak gelas ngono kan. Heeh. Saiki lapo kon gawe akuarium gede gawe iwak secilik iku ngono lho. Lho pendek bahagia lah. Lho percuma lek gak ono konco tarung. Iya, dia bakal lonely, Bro. Waduh. Ngapain ya lonely, Bro? Ya apa sih kon niku? Oke. Tapi kalau konsepnya aquascape kan banyakan tanamannya. Iya benar. Iya kan? Benar. Kamu tadi udah cerita belum ya? Apa? Pelihara apa aja? Oh iya kan melihara apa? Oh, belum ya aku ya. Dorong kan. Kalau aku sih dulu tuh sepanjang sejarah hidupku tidak pernah memelihara tanaman. Ya. Diawali dari dulu itu pertama kali pelihara kelinci. Kenapa nggak pelihara burung? Karena MS ku itu gatel lek nonton hewan-hewan unggas ngono, burung, bebek. Alergi. Iya, nonton nang TV, nonton ayam melaku-melaku wis gatel jarene. Oh iya dah. Fobia. Fobia. Oh. Makanya kita nggak pernah pelihara unggas. Padahal MS ku pengen pelihara burung-burung macam-macam ngono. Akhirnya kene ku pelihara kelinci. Tapi mati, Bro, soalnya tak ceblokno teko ondo, Bro. Aduh ya Allah. Lah iki zaman aku TK. Oh. Jadi aku berdosa aku dulu. Gak oleh aku. Kene ku mbiyen kejam-kejam pas SD malan. Rasain bis ya, Bro. Ya Allah, terus. Kurane. Terus selain itu tuh ada pelihara ikan dulu tuh, ikan koki, koi ngono. Tapi koki ku cepet mati sih. Wah, ngono tak kaget wis mati langsung. Lah lapo mbok kageti. Kon lak ro arek cilik lho, Bro. Oh iya. Kan main dolanan. Dikel-dikel ngene terus wah, ngono. Tak kageti. Mati sumpah langsung mati, Cik. Kok gini. Ya Allah. On the spot, Cik. Terus, "Lho, Pak, kok mati, Pak? Kok kelep-kelep ngono?" Lho, apa no? Tak kageti ngono. Ya Allah. Ya kalau dikageti yo jarene. Walah. Nah, aku belajar. Lemah jantung ternyata kok. Iya, kokiku gak oleh dikageti. Oh. Dulu lohan juga sempet mahal loh. Nah, Ya dulu kan? papaku juga punya lohan Ya. satu. Dulu sampai ada yang gambarnya itu ada tanda Allah ngono. Iya kan Ada kaligrafi ngono kan. Iya. Gila, kan? Cik. Lohan tuh lumayan lama tapi mati. Terus ini peliharaan papaku juga tuh ada piranha. Dulu tuh mbok ancen Keren iki, bro, piranha, apa bro. jenenge? Apa? Poacher, Bro, kene ku, Bro. Poacher ya apa? Penangkap liar, Bro.
Apa mungkin ini ya dulu tuh tidak ada regulasinya. Oke. Dan itu sebetulnya tidak bagus, jadi jangan ditiru guys. Betul. Ono, biar aku duwe piranha aku Ci. Terus suatu saat iku lebaran, tak tinggal juk. Ternyata di rumah tuh mati lampu. Terus filternya itu mati. Waduh. Akhirnya aku waktu balik-balik ngono, mah gimana itu piranhanya gitu. Karek siji bro, sing liane wis darah-darah bro. Akuariumnya ku full darah-darah ngono lho. Ya Allah. Jadi garek dia satu tok sing tersisa. Oh, itu saling memakan ya? Ya, terus dia tuh sisanya dia tuh yang selamat. Ya ampun. Nggak lama kayak sekitar 4 bulanan setelahnya tuh dia tuh meninggal. Mungkin karena dia tuh sendirian, stres. Iya, piranha kan dia tuh selalu bergelombol. Terus apa mana yo? Aku pelihara hamster. Karena biar aku zaman Hamtaro loh. Hamtaro tidur itu. Adikku pengen. Pelihara hamster po ngono. Mbak Jum nggak seneng. Mbak Jum iku apa ya PRT ku lah. PRT di rumahku itu nggak seneng. Soalnya apa mas kok tikus ngono. Iya sih. Iya ya sebangsa lah. Sebangsa. Tapi gak gelem. Satu ordo lah. Jadi itu dulu aku pelihara 3 hamster. Namanya tuh Susu, Kopi, sama Mocha. Sesuai warnanya. Putih, coklat sama hitam. Nah, si Susu ini mati Ci, kecepit. Aduh, susuku kecepit. Aduh. Ya Allah. Gitu. Susuku kecepit sih, ya Allah, gak teli. Terus yang kedua itu Mocha itu mati karena kanibal, Ci. Dia itu dipangan ambek kopi. Bo gendeng, Ci. Itu pakai vaksin gak sih? Itu siapa tahu rabies loh. Nah, zaman itu belum se-advance sekarang, bro. Gak tahu apa-apa, ya iku makanya saranku sih kalau memelihara itu belajar dulu tentang apa yang mau dipelihara. Jangan belajarnya setelah memelihara. Oh no. Saya kan melihara kucing kan. Yo, saya melihara kucing. Sing nang mbok jawong dhewe kan. Tamu. Iya kon lo nang iki lho ngejawong kucingmu, Dik. Lho kan anjen kucingnya merespon, Bro. Oh ya wes. Ya, sekarang aku pelihara kucing. Dulu tuh yang almarhum itu namanya Acer, pokok jenenge Acer, Ci. Rihanna balik. Iya. Jadi aku pulang-pulang dari Taiwan aku ada Acer itu di rumah. Dia aku manut Ci, tak Acer terus tak tepuk-tepuk apa iki jenenge? Pala. Duduk fak paha. Pahaku. Dia aku langsung ngerti terus langsung naik ke pahaku terus tidur di situ. Pinter Ci. Nah sing saiki ku Sande jenenge. Iku kucing kentir aja nih. Apa? Kucing berkumis. Iya, dia iku gak gelem diemong, gak gelem dielus-elus, gak gelem diangkat, terus pokoknya duduk kucing lah. Oh, introvert, Bro. Hah? Introvert. Udah tua paling dia. Iya, wis tua. Kalau udah tua biasanya gitu. Baru belum 1 tahun kok. Mungkin dia kucing muslimah mungkin, gak pengen dipegang. Jadi kamu nih sebenarnya punya pet care apa gimana sih, yo? Lah kan adekku dokter hewan. Oh gitu. Nyari dokter hewan. Iya, tadi waktu aku parkir ya aku di sini di pet care tulisannya sih. Ya itu rumahku gitu. Iya, jadi kan di depan rumahku tuh ada klinik dokter hewannya adekku. Buat yang perlu-perlu tuh di Vet Victorian. Kira-kira hewan apa aja tuh yang bisa di take care di sini? Bisa kucing, anjing, biasanya sih itu sih 2 itu. Reptil-reptilan nggak bisa? Reptil gak iso, Ci. Spesialisnya adekku itu domestik house ngono, duduk sing reptil, serangga ngono. Iguana lah yo kena. Yo, tapi ono dibagi. Domestik. Iya. Domestik itu ayam, sapi, terus kucing, anjing, ngono-ngono. Nah, sekarang ini Brek, katanya kamu punya pertanyaan nih untuk Jota. Oh iya. Ini karena aku beneran penasaran ya. Maksudku karena aku tidak punya pengalaman memelihara dan sing tak pelihara aku mesti mate. Makanya aku pengen tahu jenis tanaman apa sih sing paling enggak iku kita yang masyarakat kota dengan mobilitas tinggi iku gampang ngerawat dan yang cocok dipelihara di hunian vertikal ya, contohnya apartemen gitu. Soalnya kan aku juga punya ke apartemen itu biar ada tujuannya gitu. Untuk memelihara untuk mengunjungi. Iya, untuk mengunjungi tanamanku. Kamu sukanya tanaman apa? Nah, itu aku pengen tahu kamu merekom apa ke aku contohnya. Misalnya
apa ya sing gampang apa misalnya kaktus atau apa sing kamu nggak perlu apa datang setiap hari untuk nyirami gitu loh. Kemarin tinggalnya di apartemen juga. Yang berhasil hidup sampai sekarang itu adalah kaktus. Kaktus ya. Aku kemarin punya kaktus koboi. Berarti ini kaktus yang gede itu ya? Iya. Itu berapaan sih kalau yang kaktus gede-gede itu? Kalau dulu tuh kayaknya gak mahal lah, di bawah 100 lah. Kaktus gede ku gak sampai 100? Gak sampai 100. Oh, wow. Dolem aja nih penjual zaman saya. Iya, oke. Oke. Dulu itu kalau gak salah di bawah 100 kayak 75-an gitu, itu dapat kayak 2 gini. 2 apa tuh namanya? 2 kaktus dalam satu pot. Tapi baik sih ngono-ngono kayak pajangan. Iya, rumah. Oke. Kalau misalnya punya peliharaan kayak anjing atau kucing, itu harus hati-hati. Ada beberapa tanaman yang katanya beracun. Kayak ZZ plant. ZZ plant atau Zamia itu tuh dia survive juga di apartemen. Bagus, sehat, beranak terus. Tapi nggak tahu ada yang hoax gitu yang bilang kalau itu tuh bisa menimbulkan kanker atau berbahaya bagi peliharaan gitu-gitu. Hoax toko-toko sebelah. Oke. Nggak ngerti. Nah, terus habis gitu yang bertahan lagi adalah lidah mertua. Ya, lidah mertua. Aku Lidah mertua. kate ngomong itu. Apa sih? Sing koyo lidah buaya. Oh, terus bedanya apa? Bentuknya apa ya ya? Seperti Bentuknya lidah ke buaya. atas, kayak ular. Ada kuningnya gitu kan, Jo? Iya. Ya, ada kuningnya. Oh. Oh, lidah buaya lah pokoknya. Oke, nanti kalian yang bingung-bingung menggambarkan selalu langsung Google aja ya, guys. Oh, bagus Pak itu. Bagus kan? Tanam-taman orang-orang Instagram. Iya. Yoi. Oke. Lidah mertua itu kalau misalnya dia banyak kena matahari dia kuning, tapi kalau enggak banyak kena matahari dia kayak hijau gitu. Hijau aja gini. Oh. Ada total-totalnya. Bagus. Kuning kan? itu tidak menandakan dia bakal mati gitu. Enggak. Oh, enggak lah. Oh, enggak. Ya. Bro, kayak menungso ae kuningan. Liver. Oke. Lah iya. Kalian bisa tonton juga itu 7 easy plans di di YouTube Nana Mamatir. Di YouTube Nana Mamatir. Oke. Pokoknya ini ya, Brek. Di situ. Nanti di cover kasih namanya IG sama YouTube Nana Mamatir ya. Oke. Sama aku tanya, Jo, kamu punya tanaman kayak yang makan-makan serangga itu enggak sih? Ya, aku pengen loh. Nah, iya aku pengen, Pak. Kenapa emang? Ada yang jual di Shopee gitu. Dan kalau misalnya kita ke kok Sunday market tuh, Brek. Ono sing toko iku cece spesialis tanaman iku, Pak. Tanaman pemakan serangga. Oh. Mungkin dia melihat masyarakat landscape Indonesia ini ya menengah ke bawah itu rumahnya banyak laler. Iya, kayak nyamuk. Nyamuk. Iyalah. Lah hunian mewah kan? Iya. Gimana ini nyamuk? Gimana ini laler enggak ono, Bro? Nah, cece itu mungkin melihat peluang di situ. Banyak orang kismin Indonesia ini yang problematikanya masih mengusir nyamuk dan serangga-serangga lain. Tapi lebih murah beli baygon, Pe, daripada beli tanaman itu, Iya ya, benar juga. Mana dia nggak bisa nyaplok, maksudnya nggak bisa nangkep begitu loh. Kecuali kalau ada serangga yang nempel, di situ nempel baru dimakan. Oh, berarti kamu nggak ada pengalaman merawat tanaman-tanaman itu? Enggak, belum pernah. Oh, soalnya aku penasaran apakah nyoh tak kayak laler ngono, tak panganin laler bendino taya opo ngono. Lo kan dia pemakan serangga, Bro. Iya sih. Iya. Aduh, iya. Keren sih tapi itu. Tanaman eksotis, Bro. Siapa tahu bentar lagi mahal harganya, ayo. Pasti mahal. Buruan beli sekarang sebelum harganya mahal. Tapi dulu di zaman-zaman gelombang cinta itu rame dan marak, kamu waktu itu udah hobi menanam enggak? Belum. Gelombang cinta tuh tahun berapa ya? Waduh, gue SMA. Iya. SMA, Bro. Waktu kita sekolah nggak sempet bro mikirin tanaman. Dulu kan pokoknya les Primagama lah gitu. Aduh. Les IF lah gitu. Pulang udah malam, nggak sempet. Iya, aku soalnya bingung loh, Brek. Dulu tuh kenapa sih gelombang cinta itu bisa semahal itu? Sing larang iku cintane yo. Godhonge biasa cintane sing larang. Oh, sama itu aglonema. Aglonema kan itu tanaman kontes. Gelombang cinta mungkin kontes juga kali ya. Oh, mungkin ya. Mungkin. Kalau ini kamu enggak pelihara ini moss ball itu.
Zaman-zaman aku kuliah marak banget mouseball ini. Oh. Dipelihara orang-orang di akuarium gitu sama ikan-ikannya. Oh. Bentuknya emang bulat gitu dari sananya ya? Aslinya bentuknya macam-macam, tapi yang dijual lek-lek itu yang menarik itu yang bentuknya bulat itu. Oh. Dulu katanya gitu. leknya semakin bunder ser itu semakin larang. Nek bundere meletot-meletot ngono gak larang. Oke. Iya, jare leke gak body kok, iki gak body iki. Kudu estetik ya. Iya, murah iki sih gak body jarene. Gak body. Sumpah. Aturannya lek dhewe. Iya, biasa marketing S3 itu ngono. Yo Ya dah, kita ini dulu ya, masuk sesi batin dulu ya. Oh iya. Sesi batin. Celatu sesi batin. Daripada kentang, mending dikeluarin. Kemarin kita ini ya guys, sudah tanya-tanya ke kalian, pernah nggak sih pelihara makhluk hidup? Dan motivasi kalian apa memelihara makhluk hidup itu? Ini para pendengar celatu menjawab. Yang pertama dari temanku Aris Ardityo. Belajar mengasuh anak lur. Aduh berat bro. Aduh aku no komen. Aku no komen lek anak. Terus ada lagi dari Christian. Buat menuin hasrat lah. Yang penting biayain kos-kosannya aja udah bisa sepuasnya. Gak paham. Mesum. Iya, mesum. Memang selalu mesum. Mesum jo iku jo wis gak. Iya. Terus dari Merila Rosali. Pernah motivasinya adalah ikut motivasi ortu. Jadi ortunya pengen pelihara, terus dia melak pelihara. Iya, beberapa customer yang beli di aku tuh juga gitu. Iya. Kayak ibuku mau ini, ibuku mau itu gitu. Ya iku. Jadi nitipnya ke anaknya gitu. Iya. Sesuai kata Merila berarti. Iya. Motivasi orang tua saya. Iya. Terus ada lagi dari Renata Regina. Aku dulu pernah pelihara owl yo. Soalnya lucu, wak. Lucu. Owl burung hantu kan? Iya. Alasannya dasarnya lucu. Denny kan? Loh bagi dia mungkin lucu. Iya. Kan macam-macam owl. Iya. Biasanya pecinta Harry Potter ya. Harry Potter. Iya kan? Bener. Dulu waktu Harry Potter booming, owl pada booming juga. Oh iya ta. Hedwig. Setauku gitu. Lah masuk kalah mbak limbat kan yo. Go owl. Lah limbat gak dijawab burung hantu nih kesepian burung hantu. Aduh. Walah zamannya Harry Potter rame itu zamannya para pedagang owl itu panen yo. Setauku itu sih. Pasti selalu dari pop culture hal-hal yang musiman tuh biasanya ada yang men-trigger gitu loh. Gitu. Kalau tanaman-tanaman ini apa yang men-trigger rame sekarang banyak orang ini? Kalau sekarang sih gara-gara COVID ya. Kalau kemarin-kemarin sih gara-gara Instagram, Pinterest. Oh iya bener juga. Gitu. Pengen ini ya. Pengen estetik rumahnya. Terus kafe-kafenya kan juga kayak gitu kan. Biasanya juga konsepnya kafe-kafe sekarang tuh kayak natural. Abis gitu yang temboknya pakai semen yang cuman pakai spons doang gitu kan. Abis gitu lantainya pakai batu-batuan. Abis gitu dekornya itu tanaman. Iya enak. Sekarang kayak gitu kan semuanya kafe gitu. Itulah yang bikin jadi booming. Bener juga. Memudahkan iku pembuat usaha. Iya. Bener. Dekor murah bro. Iya dekor murah. Iya. John Bian iku lek temboke marmer ngono baru dia ngomong wah sangar iki. Saiki tembok plesteran tau wis ngomong sangar gak teli itu. Aduh. Sekarang tembok plester itu estetik. Iya anak muda. Tembok plester estetik. Anda itu yang kekurangan bahan bangunan. Beli bahan bangunan. Yoi. Di Aryo. Loh, enggak jual aku, Bro. Terus dari Cahyaniar, pernah dulu pelihara, motivasinya biar ada temennya. Oh, kayak kamu, Jo. Pelihara biar ada temennya. Emang kamu ngobrol-ngobrol sama tanamanmu gitu tuh? Curhat. Iya. Enggak, ini kan aku tanya ya, maksudnya misalnya peliharaannya hewan mungkin bisa diajak omong. Kalau tanaman itu bisa diajak omong nggak? Tergantung kamu seberapa gila sih. Iya. Kalau ketahuan orang itu lah yang bikin malu. Iya sih. Kayak kamu ngapain? Aku lagi ngobrol sama tanaman. Iya bener. Boleh wangsit malah nang tanaman nih.
Terus ada dari teman kita Batak. Dulu pelihara kucing yo, tapi sekarang karena istri hamil jadi berhenti dulu. Ganti pelihara ikan cupang. Apa hubungannya? Bapak, bro. Batak. Hobine. Terus hobi bapak ya wisan yo. Ya kan. Ikan cupang, bro. Terus dari temanku ini Viras. Motivasiku pelihara makhluk hidup adalah dimasak kalau udah gede. Ya ampun. Cruelty. Tolong ya, ini WWF tolong. Orang ini, aduh. Mungkin dia pelihara kangkung. Oh bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Lo jangan suzon loh. Atau pelihara lombok ya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi, iya. Justru kalau tanaman itu kadang-kadang ini nih, misalnya bunga gitu ya, itu tuh ada teknik namanya disbudding kalau nggak salah. Dia tuh kalau nggak dipotong, kayak misalnya mawar gitu, kalau nggak dipotong dia justru bakalan ini nggak sehat. Gitu. Biasanya bunga-bungaan kayak gitu, bunga potong terutama. Oke. Mungkin cabai juga bakalan nggak sehat kalau buahnya nggak dipetikin gitu. Emang harus dijemput pakai motor emang cabai itu. Bisa jemput kono loh, ya Allah. Aduh. Terus ini ada lagi dari Api. Pelihara kucing, ikan, kura-kura dan burung. Pelihara kucing soalnya kepingin dari dulu, tapi baru dibolehin pas kuliah. Kasihan soalnya pas itu kucingnya ditelantarno sama yang punya. Hiks gak tega. Waduh, animal rescue banget. Aku ikut tok. Oke. Saya teko aku ya. Dari Ucup Wow. Wih, sopo iku? Gak ngerti aku ya. Ucup Wow. Selamat datang di Celatu Ucup Wow. Gak kuat tuku AC kamar nang S Hardware. Akhirnya ngingu cupang ambek tombro nang kamar. Saya tombro iku apa? Iwak tombro. Oh, aku gak pernah tahu Mbak iwak tombro Gak itu. tahu juga apa. Iwak tombro itu sebenarnya iwak Gatul. Semacam gatul. Semacam gatul lah. Ya jeneng Indonesia iwak tombro iku. Oh, sing ono nang got-got iku ta. Yoi. Oh, aku baru tahu cik pelihara. Saking gak ada duit ae biyen. Gatul, sepat, kutu iku. Terus teko Prahega. Babi yuk dari ini. Hah? Babi, iya. Karena dia adalah makhluk hidup yang patut kita sayangi. Selain itu butuh juga memeliharanya demi kekayaan yang hakiki. Karena kalau malam babinya saya suruh jalan dan saya yang jaga lilin. Kamsia. Aku gak paham. Iya babi ngepet. Pasti lo, egal lo. Bingung. Banyuwangi Anten klenik. Banyuwangi. Aduh. Sama ini terakhir Jo. Apa? Kasih satu kata terakhir buat para pendengar-pendengar kita nih. Jadi bener sih yang Aryo tadi bilang, kalau bisa cari tahu dulu basic care-nya gimana. Sekarang kan banyak aplikasi dan juga banyak informasi dari website juga yang bisa kalian dapetin buat tahu paling nggak basicnya lah gitu. Kalau mau lebih advance lagi kan, kalau misalnya ini budidayanya atau apa itu pasti beda lagi gitu. Basic care-nya dulu paling nggak kalau misalnya mau hobi tanam-menanam gitu. Wes, gitu aja ya. Terima kasih banyak Jota. Makasih juga Celatu dan Celatu Friend. Yo, sudah. Karena nih kayaknya gak duwe jeneng sih, gawe pendengar. Jangan lupa juga kalian follow IG dan YouTube-nya channelnya Jota di Penanam Amatir. Thank you yang udah follow, yang udah subscribe. Kalau IG pribadimu mau di-share juga? Gak usah. Jauh. Udah pernah tahu kan? Iya. Terus rapi guys. Iya. Yaudah, gitu aja ya guys. Celatu hari ini. Jangan lupa tetap dukung kita di Instagram, YouTube, Twitter juga Karya Karsa. @celatu dan @podcastcelatu. Udah, sampai jumpa minggu depan yang pasti dengan episode lebih gila-gila lagi. Oke. Dadah.